Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, NIM 20041114452, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, kelompok 3, sesi 3, Aslep Kak Lisbatul Khairiyah. Air atau nitrogen monoksida merupakan komponen vital yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Bagi organisme, air berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air yang ada di permukaan bumi. Untuk mengetahui apakah kondisi air pada suatu perairan, apakah masih layak atau tidak bagi kehidupan organisme, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air terdiri dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika. Pertama, suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempraktikkan cara pengukuran parameter fisika, yaitu yang pertama adalah suhu. Alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer, dan termometer tersebut kita ikat dengan tali. Karena alat kita tidak punya, maka kita gunakan alat seadanya. Lalu kita celupkan ke dalam air bagian ujungnya, dan kita tunggu hingga berapa menit, yaitu kurang lebih 1 menit. Lalu kita angkat dan kita tentukan berapa. Di sini sekitar 31 derajat Celcius. 2. Kecerahan. Selanjutnya yang kedua, kita akan mengukur yaitu kecerahan air menggunakan alat sensitis, dan ini tongkatnya dengan cara sebagai berikut. Kita tenggelamkan pelan-pelan sampai piringannya tidak terlihat, lalu kita tandai dan kita angkat pelan-pelan sampai piringannya terlihat. Selanjutnya kita ukur jarak hilang dan jarak tampak. Lalu nanti jarak tampak ditambah jarak hilang, lalu dibagi 2, dan inilah hasil tingkat kecerahannya. 3. Kekeruhan. Nah, pada video kali ini kita akan mengukur tingkat kekeruhan. Kita akan menggunakan alat turbidimeter, dan adapun alat yang kita gunakan sebagai berikut. Adapun alat turbidimeter merek Hana Instrument, selanjutnya tisu dan air sampel. Sebelum digunakan, sebaiknya turbidimeter dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, lalu tekan tombol on. Selanjutnya, kita masukkan sampel air ke dalam kuvet. Hingga batas yang telah ditentukan, lalu kita tutup dan kita masukkan ke dalam turbidimeter. Selanjutnya, kita tekan tombol read, dan pada layar akan muncul tulisan sip atau simple in process. Selanjutnya kita tunggu kurang lebih selama 20 detik sampai muncul nilai kekeruhan. Dari hasil pengukuran, nilai ditentukan diperoleh sebesar 0,375 FTU. Demikianlah pengukuran kekeruhan menggunakan alat turbidimeter seadanya. 4. Kedalaman. Pada video selanjutnya kita akan mengukur tingkat kedalaman air, yaitu menggunakan alat pemberat dan tali. Kita tali pemberat dan menggunakan meteran dengan cara seperti berikut. Dan pemberat tersebut kita masukkan ke dalam air sampai ke dasar, lalu kita tandai dan kita angkat pemberat tersebut. Lalu kita ukur menggunakan meter, itu 95 cm, dan kedalaman kolam tersebut yaitu 95 meter. Kelima, kecepatan arus. Arus merupakan suatu gerakan air yang mengakibatkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Dan adapun prosedur sebagai berikut. Parameter kimia.
pertama Baiklah, pH. pada video selanjutnya kita akan mengukur parameter kimia yaitu pH atau tingkat keasaman menggunakan pH indikator, dan di dalamnya ada kertas lakmus, dan kita mengukurnya sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengambil sampel air menggunakan gayung. Lalu kita masukkan kertas lakmus ke dalam sampel air tersebut kurang lebih 3 menit. Dan setelah itu kita angkat dan kita ukur kepada pH tersebut. Di sini ada pH 7 yaitu netral. Kedua, oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah jumlah gas oksigen yang terlarut dalam air. 3. Karbon dioksida bebas. Karbon dioksida adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen dengan sebuah atom karbon. Pada modul 2, kita akan mempelajari plankton dan perifiton. Plankton dan perifiton merupakan parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan. Plankton adalah organisme renik yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air, dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Baiklah, pada materi ini kita akan mengambil sampel plankton yaitu menggunakan alat plankton net dan botol sampel Aquades dan Google dan ember 5 liter. Baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai, kita plankton net kita kalibrasi dulu menggunakan Aquades. Dan selanjutnya kita ambil sampel air sebanyak 25 liter. Adalah sampel yang kita dapatkan. Selanjutnya kita pindahkan ke botol sampel. Lalu kita masukkan cairan Lugol sebanyak 3-5 tetes. Lalu kita tutup dan kita putar pelan-pelan sampai agak berwarna kekuningan. Selanjutnya kita akan mengambil sampel perifiton yang menempel di berbatuan yang ada di pinggir sungai. Selanjutnya, batu yang telah kita dapatkan, kita ukur luas permukaannya dengan menggunakan meteran. Setelah itu, batu kita sikat dan kita semprot menggunakan Aquades, dilakukan secara perlahan untuk mendapatkan sampel perifiton. Selanjutnya kita beri larutan Lugol sebanyak 3-4 tetes. Lalu kita amati di laboratorium. Demikianlah video pada modul 2. Sekian dan terima kasih. Materi praktikum ekologi perairan. Parameter biologi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bentos dan nekton. Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun tumbuhan yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama makrobentos, yang kedua miobentos, yang ketiga mikrobentos. Baiklah, saya akan melakukan pengambilan bentos itu dengan cara menggunakan alat yaitu pipa pralon. Karena di sungai yang dangkal kita menggunakan pipa pralon, dan nanti sampelnya kita masukkan ke dalam kantong plastik. Tidak. Pada materi penangkapan bentos itu pipa di pralon ditancapkan dan kita menutup ujung pipa pralon dan kita angkat, lalu kita masukkan ke dalam sampel plastik. Kita lakukan pengamatan di laboratorium. Baiklah, selanjutnya sampel yang kita sudah dapatkan, kita selanjutnya melakukan penyaringan menggunakan alat itu menggunakan saring. Dan selanjutnya kita akan membawa ke laboratorium untuk melakukan pengamatan. Pada
pada materi nekton, kita akan mengambil sampel menggunakan alat tangkap. Itu pertama kita menggunakan tangguk. Yang kedua, kita akan menggunakan plastik sampel untuk bahan sampel yang kita temukan. Baiklah, pada materi ini saya akan mempraktekkan cara pengambilan nekton, yaitu dengan cara sebagai berikut. Setelah sampel yang kita dapatkan, kemudian sampel kita pindahkan ke dalam plastik sampel dan dibawa ke laboratorium. Kajian kita selanjutnya yaitu struktur komunitas tumbuhan riparian. Riparian berasal dari bahasa Latin yaitu riparius yang artinya milik tepi sungai. Secara umum definisi riparian adalah beragam jenis tumbuhan berupa rumput dan semak-semak dan pohon atau campuran berbagai bentuk jenis vegetasi yang dijumpai di tepi sungai. Ekosistem riparian atau zona riparian berada pada suatu area daerah yang memiliki aliran sungai seperti danau, waduk, dan sungai. Pada materi struktur komunitas tumbuhan riparian, kita menggunakan dua metode, yang pertama metode translate dan yang kedua metode kuadrat. Untuk metode kuadrat, kita menggunakan alat yaitu berupa petak kuadrat yang dengan ukuran 1 kali 1 meter. Berikut prosedur metode kuadrat. Berikut contoh jenis vegetasi tumbuhan yang ditemukan. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode transect atau metode jalur. Alat yang kita gunakan berupa meteran, tali rafia, dan gunting. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan lokasi transect. Yang kedua, kita menentukan dua titik sebagai pusat garis transect. Panjang garis transect bisa 10, 25, 50 meter dengan ketebalan garis 1 cm. Pada garis transect dibuat segmen yang panjangnya bisa 10 meter. Garis-garis segmen tersebut merupakan petak contoh. Yang keempat, pada setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan serta dihitung jenis yang ditemukan. Dan yang kelima, perhitungan jumlah individual pohon, diameter pohon, dan prediksi tinggi pohon untuk setiap jenis. Selanjutnya, hasil pengamatan hasil vegetasi yang telah dicatat pada tabel dianalisis dengan beberapa rumus, yaitu yang pertama nilai kerapatan jenis, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga indeks nilai penting. Istilah hutan mangrove merupakan istilah perpaduan kata mangro yang berasal dari bahasa Portugis dan kata mangro yang berasal dari bahasa Inggris. Mangro sering disebut hutan payau atau hutan bakau. Disebut hutan payau karena hutan ini tumbuh di antara substrat yang digenangi oleh campuran air laut dan air tawar. Baiklah, pada materi selanjutnya saya akan membahas biomasa hutan mangrove. Di sini saya akan menggunakan kotak yaitu berukuran 50 kali 50 cm. Selanjutnya kotak tersebut kita letakkan di bawah pohon mangrove selama 14 hari. Setelah 14 hari, kotak tersebut kita ambil dan lalu kita amati di laboratorium. Setelah serasa kita ambil di lapangan, kemudian dibawa ke laboratorium untuk kita sortir. Kemudian kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, serasa kita ambil dari oven. Kemudian serasa kita timbang menggunakan timbangan Soterius.